Halo, apa kabar? Semoga Anda dalam kondisi sehat karena kini saatnya Anda menyimak berita Sumatera Selatan bersama saya Tetrika Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Pria di Palembang menikah di instalasi gawat darurat usai jadi korban penikaman. Sepeda motor milik seorang bidan digondol maling, diduga pencuri merupakan satu keluarga. Ribuan umat Buddha jalani Hari Waisak dengan ibadah di Wihara Dharma Kirti Palembang. Ya, kita awali informasi pertama. Ijab kabul pernikahan di instalasi gawat darurat dilakukan pria asal Palembang usai jadi korban penikaman. Motif pelaku diduga karena dendam pribadi pada korban. Suara doa dan pelafalan akad nikah beradu dengan suara alat pendeteksi detak jantung. Ruang instalasi gawat darurat ini mendadak jadi tempat saksi cinta pasangan Ahmad dan Farida. Meski masih terbaring lemah, namun tidak menghalangi Ahmad Anda untuk menikahi wanita pujaan hatinya Farida Aryani. Meskipun berjalan di luar rencana acara pernikahan mereka, namun prosesi berjalan lancar. Pelaksanaan akad nikah digelar di ruang IGD RSUD Bari Palembang dan hanya dihadiri keluarga inti dari dua belah pihak. Dilangsungkannya akad nikah ini atas kesepakatan kedua belah pihak keluarga setelah melihat kondisi Ahmad sudah mulai stabil dan melewati masa kritis. Usai menjalani ijab kabul, korban dirujuk ke Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang. Sementara korban menduga kasus ini bermotifkan dendam pribadi karena dirinya pernah terlibat perkelahian dengan salah satu pelaku. Keluar, tiba-tiba langsung masuk. Langsung keluar mobil, langsung apa? Langsung bacok ya? Ya. Itu ngomong apa kak? Lebih kurang ngompat. Ngompat ya? Katanya ada sempat nembak juga? Ada nembak. Jenis senjata kayaknya shotgun kak? Jenisnya FN. Oh, berapa kali nembak kak? 2 kali apa? Tadi? Iya. Jadi yang si pengantin lanang tadi dibacok gitu? Dibacok tangan kiri kayak. Tangan kiri ya? Kalau terakhir kan dikejar ya. Kami kan sempat ngejar. Kami ngejar mobil tadi. Ngejar mobil ya? Ya, ternyata mobilnya ada di depan, ditinggal. Sebelumnya, Ahmad mengalami penyerangan oleh sejumlah orang tidak dikenal. Kejadian itu berlangsung di kawasan Jalan Panca Usaha seberang Ulu 1 Palembang pada Minggu pagi. Saat itu ia baru turun dari mobil untuk melangsungkan acara pernikahannya. Para tamu juga panik karena terdengar suara letusan senjata api yang ditembakkan oleh salah satu pelaku. Akibat kejadian ini, korban Ahmad Anda langsung dilarikan warga ke RSUD Bari untuk mendapatkan perawatan medis. Korban yang menderita sejumlah luka sabetan senjata tajam di tubuhnya itu kondisinya sempat kritis dan tidak sadarkan diri. Jadi sudah membacokkan, jadi korban itu salah satu calon pengantin. Ketika dia mau turun mobil, langsung diserang, dibacok. Sehingga korban mengalami luka bacok. Dan katanya ada yang nembak juga ya pelaku ya? Berdasarkan keterangan di KP, beberapa saksi melihat ada suara tembakan. Berarti hari ini resepsi dia kan? Ya benar, hari ini resepsi. Ada mobil, sedang ini mobil kami pengantin, ini mobil ini, Iya. Banoid. Iya, terus? Langsung mereka turun galon nerbab anak aku sempat lari dikejarnya. Itu? Ya, sudah tuh senpi tuh nembak. Oh, ada senpi juga? Iya, berdetur-detur. Hasil dari olah tempat kejadian perkara, di dalam mobil milik pelaku yang ditinggalkan di lokasi ditemukan sebuah ponsel dan sebuah sarung golok sebagai barang bukti. Belum diketahui pasti apa yang menjadi motif penyerangan para pelaku ini. Dedi Ruansyah melaporkan dari Palembang. Lupa cabut kunci motor, sepeda motor milik seorang bidan raib digondol maling. Diduga pencuri merupakan satu keluarga, anak pun dibawa ikut mencuri. Inilah rekaman detik-detik pencurian sepeda motor milik seorang bidan yang terparkir di halaman klinik Permata Medika Palembang. Pelaku pencurian tampak 3 orang, diduga sekeluarga. Pelaku datang ke lokasi dengan berboncengan 3.
Pelaku laki-laki lantas mendekati sepeda motor yang langsung membawa kendaraan itu kabur. Sementara seorang wanita yang diduga sang istri dan anaknya mengikuti dari belakang. Pencurian di Jalan Sakti Wiratama, Kecamatan Sako, Palembang ini berawal dari korban yang lupa mencabut kunci sepeda motor. Ia baru menyadari sepeda motor miliknya telah hilang saat hendak mengambil kunci motor yang tertinggal. Lupa melepasi kuncinya, sudah ingat kan, 10 menit lah baru ingat kalau kuncinya tadi tidak kate. Pas nak balik, udah tidak kate lagi motor ini. Pas sudah dicek ternyata dipaling sama bapak-bapak, ditelusurin lah nyari CCTV di tetangga-tetangga sini, dapat ternyata bapak itu tuh 3 beranak kak, anak, ibu, bapak, malingin motor. Itu terekam CCTV? Terekam. Suami, istri, dan satu anak? Terekam. Anaknya cewek? Anaknya cewek pakai jilbab putih. Padahal kejadiannya itu cuma 2 menit, Kak. Pencurian ini terjadi pada 5 Mei lalu dan telah dilaporkan korban ke Polsek Sako, Polrestabes Palembang. Korban berharap polisi dapat menangkap pelaku yang telah mengambil sepeda motor miliknya. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. Informasi selanjutnya, seorang pelaku pencurian kencur ditangkap saat bertemu korbannya di Pasar Retail Jakabaring, Palembang. Pelaku mencuri 1 karung kencur senilai 2 juta rupiah. Pemuda ini tak berkutik saat diamankan di pos Satpam Pasar Retail Jakabaring, Palembang. Ia diduga telah mencuri karung kencur di lapak milik salah seorang pedagang pada Sabtu lalu. Tertangkapnya pria ini bermula saat korban berpapasan dengan terduga pelaku di dalam pasar retail Jakabaring. Korban yang merasa mengenali ciri-ciri pelaku lalu memanggilnya, sementara pelaku justru kabur hingga memancing pedagang lain untuk mengejarnya. Pelaku akhirnya berhasil ditangkap dan sempat jadi sasaran kemarahan warga. Akibat pencurian tersebut, korban menderita kerugian sebesar 2 juta rupiah. Hilang kencur ya? Kan yang hilang kencur, Pak. Hilang kencur ya? Berapa banyak, Bu? Sekarang 53 kilo. Kerugian? 2 lebih. 2 juta? Iya. Memang bang itu di bawah terpal apa duduk? Iya, di dalam terpal. Tidak diikat? Diikat, Pak. Diikat ya? Iya, tiap hari diikat terus itu. Tiba-tiba lah hilang gitu ya? Selanjutnya polisi membawa terduga pelaku ke Polsek Seberang Ulu 1 Palembang untuk menjalani pemeriksaan. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Polisi membekuk 3 preman yang kerap meminta uang keamanan pada para pedagang pasar 16 Ilir Palembang. Sebelumnya gerak-gerik mereka telah diintai dengan kamera pengawas polisi. Tidak disadari oleh ketiga preman pasar ini, gerak-geriknya tertangkap kamera polisi. Berdalih mengumpulkan uang keamanan, para pedagang pun dipaksa membayar 15 hingga 20 ribu rupiah. Namun jika tidak memberi uang, mereka akan mengusir dan merusak barang milik pedagang. Tidak butuh waktu lama, polisi telah melakukan pengintaian dan langsung meringkus ketiganya yang masing-masing diketahui bernama Edo, Dewa, dan Anca. Selain premanisme, juga pihak-pihak yang saat ini sering memaksa seseorang sopir untuk memberikan barang atau yang diinginkan daripada pemalak, yang pada akhirnya menimbulkan satu upaya-upaya pemaksaan kehendak. Inilah menjadikan sasaran kita. Tentunya kita nanti akan melakukan upaya penegakan hukum secara terukur. Mana yang akan kita lanjutkan pada proses penegakan hukum atau penyidikan. Jika terbukti bersalah, ketiganya terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang.